Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kemudian kita akan lanjut dalam pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita masuk bab fi ahkami izalatin najasah, pada hukum menghilangkan najis. Hukum menghilangkan najis. Iqra ya Nazif. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadathi idza arada as-salata wa kadzalika matlubun minhu taharatul badani wat-thawbi wal buq'ati minan najasati. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghusli damil haidhi min thawbiha. Barakallahu fiik. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, buku antum udah diharakatkan belum? Dari cetakannya belum? Belum ada harakatnya. Masyaallah. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fakama annahu matlubun minal muslimi, fakama maka sebagaimana annahu matlubun minal muslimi, bahwasannya dituntut dari seorang muslim, ayyakuna tahiran, dia harus suci, minal hadathi, dari hadas, idza arada as-salata, apabila menginginkan salat, ya hendak salat gitu kan maksudnya. Jadi kata Syekh di sini, fakama annahu matlubun minal muslimi, maka sebagaimana bahwasannya dituntut dari seorang muslim, ayakuna tahiran minal hadath, dituntut dari seorang muslim harus suci dari hadas apabila hendak salat. Itu sudah kita bahas, hadas besar, hadas kecil. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wathawbi wal buq'ati minan najasati. Fakadzalika matlubun minhu, maka begitu juga dituntut darinya, yaitu dari seorang muslim, minhu kembali ke al-muslim, dituntut dari seorang muslim taharatul badani, kesucian badan, wathawbi, dan pakaian, wal buq'ati, dan tempat dari najis. Kita telah membahas tentang hadas kecil maupun besar, bagaimana cara menghilangkan hadas. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang najis, bagaimana cara menghilangkan najis dari badan kita, pakaian kita, atau tempat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Sucikanlah bajumu. Yaitu dari najis. Dan juga dalam sebuah hadis, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di sini, wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan bi ghasli damil haidhi, dengan membasuh darah haid, min thawbiha, dari pakaiannya. Berarti harus menghilangkan najis. Darah haid najis, harus dihilangkan dari pakaiannya. Sebelumnya kita telah membahas hadas. Bagaimana bersuci dari hadas kecil? Berwudu. Kita sudah bahas
syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, rukun-rukun wudu, itu dari hadas kecil dengan berwudu. Syarat-syaratnya, fardunya, rukunnya, sunnahnya sudah kita bahas. Kemudian pembatalnya sudah kita bahas. Berwudu dengan apa? Air. Kalau nggak ada air, menggunakan apa? Tayamum. Pada keadaan apa saja tayamum sudah kita bahas. Cara membersihkan dari hadas besar dengan apa? Mandi besar. Tata cara mandi besar sudah kita bahas. Hal-hal perkara-perkara yang mengharuskan seseorang mandi besar sudah kita bahas. Itu tentang hadas. Sekarang tentang najis. Iqra ya Nadhi. Lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a maf'ul bih. على هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة. Tadi wa huwa enggak ditanwin. موضوع إزالة النجاسة عارضين لأهم أحكام li huruf jar. أحكام. Iya, karena dia mudah ya. رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون في هذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة أي tathiru موارد النجاسة. Masya Allah. Tamam. التي تطرأ على محل طاهر. Ala mahallin tahirin. Di situ tahirinya jadi na'at. على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. Masya Allah. Kalau yang disuruh baca-baca ya begini kan enak. Tapi udah Masya Allah. Banyak perubahan Alfi. Masya Allah itu Alfi. Kemarin-kemarinnya siapa yang baca? Dikta juga ada Masya Allah. Mas Aldi udah? Oh belum ya. Mas Akbar juga ada Masya Allah. Semua udah Masya Allah. Dari yang pertama baca. Apalagi kan sekarang mudah kan. Gak perlu cari-cari terjemahan. Tapi ana minta antum fokus ketika ana menerjemahkan. Dan dari situ antum belajar. Karena beda orang yang meniatkan dalam dirinya belajar dengan tidak meniatkan hal itu berbeda. Hasilnya beda. Coba misalnya antum dengar hadis. Kalau antum gak ada niat untuk hafal, mau dengar 2-3 kali pun gak terhafal. Lewat aja. Antum lalai gitu, gak niat untuk menghafal. Tapi kalau antum niat, memang udah dalam diri hati, dalam hati antum, dalam diri antum, udah ditumbuhkan tekad untuk menghafal, dengar 2-3 hadis langsung hafal. Makanya itu penting. Oleh karena itu, ketika anda membaca atau menerjemahkan, ditulis yang gak tahu terjemahnya dan diniatkan untuk belajar cara menerjemahkan. Diniatkan, penting itu. Kata Syekh di sini, lamma kana al-amru kadzalik. Ketika perkaranya seperti itu, yaitu saking pentingnya, Allah memerintahkan nabinya untuk mensucikan bajunya, wa thiyabaka fatahhir. Allah langsung yang mensucikan. Allah langsung yang memerintahkan untuk mensucikan pakaian Nabi. Dan Nabi SAW memerintahkan perempuan untuk membasuh darah haid dari baju perempuan tersebut. Berarti perkara membersihkan najis, menghilangkan najis adalah perkara yang sangat penting. Lamma kana al-amru kadzalik. Ketika perkaranya seperti itu, yaitu penting, maka apa di sini kata Syekh?
tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a ala hadzal mawdu'i. Tatallaba minna, maka tertuntut dari kita ketika melihat betapa pentingnya menghilangkan najis, maka diri kita tertuntut, gitu kan? Atau mudahnya maka dituntut dari kita, tatallaba minna, maka dituntut dari kita an nulqiyad daw'a, untuk memberikan cahaya ala hadzal maudu', atas pembahasan ini, agar tidak gelap, agar tidak rancu, agar tidak samar, agar jelas. Maka dituntut dari kita untuk memberikan cahaya atas pembahasan ini. Apa itu pembahasannya? Wa huwa maudu'u izalatin najasati. Dan dia adalah pembahasan menghilangkan najis. Aridina li ahammi ahkamihi. Aridina, ya, kita akan memaparkan. Aridin itu orang yang memaparkan. Aridin, orang-orang yang memaparkan. Berarti kita akan memaparkan li ahammi ahkamihi, hukum-hukumnya yang penting. Li ahammi ahkamihi, hukum-hukumnya yang penting. Atau bisa juga diterjemahkan li ahammi ahkamihi, kita akan memaparkan karena penting hukum-hukumnya. Li ahammi ahkamihi apa? Karena penting hukum-hukumnya. Rajaan ayyantafi'a bidzalika, rajaan, dengan harapan, ya, kami akan memaparkan karena penting hukum-hukumnya. Rajaan, dengan harapan, ayyantafi'a bidzalik, akan mendapatkan manfaat dengan sebab itu, man yaqra'uhu, orang yang membacanya, min ikhwaninal muslimin, dari saudara-saudara kita kalangan orang-orang muslim. Lihat itu, kalau dia tidak mencoba untuk belajar dalam menerjemahkan, sulit menerjemahkan ini, serius. Kalau nggak ditulis, terjemahnya yang dia nggak tahu, lalai, merasa meremehkan, ketika disuruh baca lagi menerjemahkan nggak bisa. Walaqad kana al-fuqaha'u rahimahumullahu ta'ala ya'qiduna li hadzal mawdu'i baban khassan. Kata Syekh, lihat di sini. Walaqad kana al-fuqaha, sungguh dahulu para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, ya'qiduna li hadzal mawdu'i, mereka menetapkan untuk pembahasan ini. Ya'qidun, aqada ya'qidu, menetapkan. Mereka menetapkan untuk pembahasan ini baban khassan, bab khusus, saking pentingnya. Karena kalau nggak penting itu palingan dibarengin saja dengan bab yang lain. Diikutin, diiringin saja dengan bab yang lain. Dia mungkin di bagian tengah-tengahnya dari bab yang lain, bagian akhirnya dalam bab yang lain. Tapi karena pentingnya dijadikan bab khusus pembahasan ini. Yusammunahu, mereka menamakannya babu izalatin najasati. Bab menghilangkan najis. Antum buka kitab-kitab fikih manapun, pasti ada bab ini. Menghilangkan najis. Ai tathiru mawaridin najasati. Maksudnya apa menghilangkan najis? Tathiru, mensucikan mawaridin najasah, bagian yang terkena najis. Allati tatra'u ala mahallin tahirin, allati tatra'u, yang datang najis tersebut, atau bisa juga diterjemahkan tatra'u, menimpa, datang atau menimpa. Allati tatra'u, yang menimpa, ala mahallin tahirin, atas tempat yang suci. Najis tersebut menimpa atas tempat yang suci. Berupa apa saja? Minathiyabi, dari pakaian, ya. Najis tersebut menimpa pakaian suci. Wal awani, dan apa namanya, aniyah, tempat buat minum itu, bejana-bejana, iya, bejana-bejana.
Nanti dijelaskan kalau misalnya bejananya dijilat anjing, antum pernah dengar kan? Bagaimana cara mensucikannya? Ini nanti dijelaskan. Wal furushi, dan permadani, tahu permadani? Karpet, tikar, yaitu. Ini permadani. Kalau terkena najis, apa yang harus dilakukan? Wal biqa'i, dan tempat. Wa nahwiha, dan semisalnya. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana mensuci bagian yang terkena najis. Yang najis tersebut datang kepada tempat yang suci. Yang najis tersebut menimpa tempat yang suci berupa pakaian, bejana, permadani, dan tempat. Dan semisalnya. Iqra. Wasil. wal aslu alladhi qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasatu wal ma'u fa huwa al-aslu fi tathhiri bi anna Allah wasafahu bidzalika kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirukum bi. Ahsan, khalas, yakfi. Ba'da hadha taqra marrah. Wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasatu huwa al-ma'. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, menghilangkan hadas kecil berwudu. Berwudu dengan apa? Air. Hadas besar dengan mandi besar, mandi wajib. Dengan apa? Air. Wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasatu huwal ma'. Dan hukum asal yang menghilangkan najis dia adalah air. Menghilangkan najis dia adalah air. Itu terjemahan enaknya ya. Karena kalau terleknya tuzalu bihin najasatu, perhatikan. Dihilangkan dengannya najis. Nah, itu terleknya kan. Dihilangkan dengannya najis atau najis dihilangkan dengannya. Hukum asal yang najis dihilangkan dengannya adalah air. Enggak enak kan? Tapi lebih enak hukum asal yang menghilangkan najis adalah air. Fahuwal aslu fit tathhiri. Maka dia adalah hukum asal dalam menyucikan air. Apa dalilnya kalau air adalah hukum asal dalam menyucikan dari hadas, dari najis? Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena bahwasanya Allah mensifatinya kembali ke mana? Kembali ke mana itu? Ahsan. Karena bahwasanya Allah mensifatinya, menyifati air dengan hal itu, yaitu dapat mensucikan. Apa kata Allah? Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman-Nya, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu, dan dia yang menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Lihat, Allah yang menurunkan hujan. Bahaya kalau antum tidak meyakini itu. Karena kalau antum itu belajar di sekolah-sekolah SD negeri, itu banyak pemahaman-pemahaman ateis di situ. Ateis, antum tahu, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mungkin siapa yang pernah sekolah SD negeri sini? Anak SD negeri. Itu diajarkan air berasal dari mana? Dari awan yang hitam. Pertama dia diambil dari apa? Laut kan? Iya. Rusak di sini. Yang menurunkan hujan Allah. Karena dia kan ingin menyampaikan kalau nggak ada loh yang ngatur hujan. Itu dia berjalan sendiri. Dia ngambil dari laut. Kemudian nanti dijatuhkan dari pegunungan. Seperti itu. Yang menurunkan hujan Allah. Ini harus kita yakini. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Dialah yang menurunkan kepada kalian dari langit. Allah yang menurunkan. Bukan dia gerak sendiri ngambil dari laut. Ma liyutahhirakum bih. Air, lihat. Apa sifat yang Allah berikan kepada air? Ma'an, air, liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian bihi dengannya. Berarti air dapat mensucikan. Dia suci menyucikan. Wa najasatul lati tajibu izalatuha, najis yang wajib dihilangkan. Yang pertama, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala imma an takuna ala wajhi al-ardi wa ma ittasala biha minal haytani wal ahwa Minal hitani.
minal hitani wal ahwadi was-suhuri fahadhihi yakfi fi tathhiriha muslatun wahidatun tadhhabu bi 'ainin najasati bima'na annaha tughmaru bil ma'i bisabbihi 'alaiha marratan wahidatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid wa kadza idza umirat bima'il matari wassuyuli. Ahsan. Khalas, ba'din. Wan najasatu allati tajibu izalatuha, di sini kata Syekh hafizallahu taala, dan najis yang wajib dihilangkan. Pertama, imma an takuna ala wajhil ard, entah dia antakuna berada ala wajhil ard, di atas permukaan bumi, di lantai, di keramik, di tanah, di rumput. Wa mattasala biha, dan apa yang nempel dengannya. Ha kembali ke mana? Ard. Dan apa yang nempel dengan bumi. Berupa apa yang nempel dengan bumi? Minal hitani, berupa dinding. Ya, dinding nempel dengan bumi. Wal ahwadi, dan dataran rendah seperti kolam, bak, ya dataran rendah. Wassuhuri, dan batu, pohon juga. Maka bagaimana cara menghilangkan najis? Ya, ini masih tentang cara menghilangkan najis. Nanti akan dibahas jenis-jenis najis. Akan dibahas. Nanti ada najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis diantara hal itu. Apa saja najis mughalladhah, mukhaffafah. Sekarang masih tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Kalau najisnya di atas permukaan bumi, najisnya nempel dengan bumi berupa dinding, dataran rendah, batu, maka bagaimana cara mensucikannya? Menghilangkan najisnya, fahadha yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi'ainin najasati. Fahadhihi yakfi, maka ini cukup, fi tathhiriha, dalam mensucikannya, ghaslatun wahidatun, cukup satu basuhan. Tadhhabu bi'ainin najasati, yang dapat menghilangkan objek najis. Maksudnya apa? Satu basuhan yang dapat menghilangkan objek najis. Maknanya adalah annaha tughmaru bil ma'i bisabbihi 'alaiha marratan wahidatan. Ini maknanya. Dibasuh satu kali, maknanya adalah annaha tughmaru, bahwasanya najisnya tughmaru, dituangkan. Annaha kembali ke najis ya. Bahwasanya najisnya tughmaru, dituangkan, bil ma'i, dengan air, bisabbihi 'alaiha, dengan mengalirkannya di atas najis tersebut, marratan wahidatan, satu kali. Jadi kalau ada air kencing, orang kencing, kotoran orang dewasa, kotoran manusia gitu kan. Berarti bagaimana cara membersihkannya? Dituangkan air, dialirkan satu kali. Kalau dia sudah hilang objek najisnya, cukup. Kencingnya udah hilang, udah cukup. Kalau tai kan itu harus berkali-kali disikat dulu. Kalau tainya nempel. Nyantum kan kalau buang air besar aja, apalagi kalau nempel. Dituangkan dengan air.
li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i, dengan menuangi atau mengairi air, mengalirkan air ya. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengalirkan air ala baulil a'rabi, atas air kencing Arab Badui. Ya, antum tahu kisah yang Arab Badui kencing di pojokan masjid. Nabi memerintahkan untuk membasahi, menuangi, mengalirkan dengan air kencingnya. Alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Wa kadza idza ghumirat bima'il matari was-suyuli, dan begitu juga apabila dituangkan dengan air hujan ya, misalnya ya jalanan ada orang kencing tapi nanti ini besok buat dipakai sholat berjamaah gitu kan, besok buat dipakai sholat Idul Fitri misalnya di lapangan, tapi kalau turun hujan ya udah, itu udah bisa mensucikan. Bima'il matar, dengan air hujan. Was-suyuli, dan banjir. Suyul itu banjir atau air yang mengalir. Kan kadang ada suatu tempat itu kalau misalnya terjadi hujan besar itu akan ada banjir sedikit. Suyul, air yang mengalir. Lanjut satu paragraf lagi. Faida qala syarih atau qala al-muallif, na'am. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alaiha aw bima'il matari an-nazil ahsan aw jari 'alaiha kafa dzalika fi tahhiril. Alhamdulillah. Fa idza zalat bi sabbil ma', di sini kata Syekh hafizallahu taala, fa idza zalat fi'il madi, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya kembali ke najasah. Fa idza zalat, apabila hilang najis tersebut, karena fa'ilnya kan najasah. Lihat, kalau antum tahu domir kembali kemana kan enak. Coba kalau antum nggak tahu, apabila hilang, apa yang hilang? Airnya kah? Air hujannya kah? Banjirnya kah? Tapi kalau antum tahu ini dia domir mustatir, takdirnya kembali ke najasah, berarti yang hilang najis. Fa idza zalat bi sabbil ma, maka apabila najis tersebut hilang dengan menuangkan air 'alaiha, di atasnya, ha kembali ke najis, di atas najasah, dengan menuangkan air di atas najasah. Au bima'il matari an-nazili, atau dengan air hujan yang turun. Awil jari 'alaiha, atau yang mengalir di atasnya ya, tadi itu air banjir. Kan dari air hujan itu mengalir di deras. Kafa dzalika fi tathhiriha, cukup pada hal itu dalam mensucikannya. Dalam mensucikannya, paham insyaallah? Nanti di pertemuan yang akan datang akan dibahas kalau najisnya dari anjing, dari babi, bagaimana cara mensucikannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.